03 akan membuat video penyuluhan kepada masyarakat dengan tema disabilitas penyandang amputasi. Perkenalkan, saya Destiani Nur Afia dengan NIM 241FK 03082. Perkenalkan, saya Dana Saskia dengan NIM 241FK 03062. Perkenalkan, saya Celia Priani dengan NIM 241FK 03085. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sri Nur Aini dengan NIM 241FK 03089. Perkenalkan, saya Novianti Nur Awalia dengan NIM 241FK 03064. Perkenalkan, nama saya Iqbal Elwi Maulana dengan NIM 241FK 03059. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penyuluhan dengan tema peningkatan pengetahuan dan kemandirian penyandang amputasi melalui penyuluhan promosi kesehatan di masyarakat. Hadirin yang terhormat, sebelumnya perkenalkan saya Destiani Nur Afia selaku MC sekaligus moderator, dan di sebelah saya ada Dela Saskia selaku operator. Di depan saya ada teman saya Celia Priani sebagai penanggung jawab pre-tes dan juga post-tes. Di sebelahnya ada Wiwin Sri Nur Aini sebagai pemateri. Saya izin untuk kontrak waktu dalam acara penyuluhan ini kurang lebih 30 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Tidak. Baik, saya izin untuk membacakan susunan acaranya ya. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua dilanjut dengan pengisian pre-tes, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima pengisian post-tes, dan yang terakhir itu penutup. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk acara selanjutnya ada pengisian post-tes. Boleh Bapak dan Ibu siapkan gadget dan juga internetnya ya. Untuk waktunya 5 menit dari pukul 15.02 sampai 15.07.
Baik, Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Sudah. Gimana soalnya? Mudah-mudahan gampang, susah? Susah. Oke, nanti akan dibahas lebih lanjut ya sama narasumber kita, sama pemateri kita hari ini. Baik, selanjutnya kita beranjak ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Teh Wiwin Sri Nuraini. Kepada Teh Wiwin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Desi untuk MC-nya. Kemudian perkenalkan kembali, nama saya Wiwin Sri Nuraini. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tingkatan pengetahuan dan kemandirian penyandang amputasi melalui penyuluhan promosi kesehatan kepada masyarakat. Kemudian ada latar belakangnya. Kita melakukan penyuluhan ini dikarenakan banyak pasien yang disabilitas ataupun mengalami amputasi yang merasa minder dengan keadaannya atau merasa tidak mandiri dan takut terhadap stigma masyarakat. Nah, dengan penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemandirian, dan penerimaan sosial penyandang amputasi agar mereka dapat hidup mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Kemudian tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian penyandang amputasi dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Kemudian ada tujuan khususnya yaitu meningkatkan pemahaman, mendorong adaptasi, mengedukasi lingkungan, menumbuhkan motivasi dan mengurangi stigma. Baik, sebelumnya ada yang tahu kan nih Bapak Ibu apa itu disabilitas atau amputasi? Keterbatasan fisik. Betul, dengan ibu siapa? Baik, sudah bagus ya Ibu Novi. Bapaknya apa yang dijawab? Gangguan gerak. Betul. Nah, untuk lebih lanjutnya, penyandang amputasi adalah individu yang mengalami kehilangan fungsi tubuh mereka akibat faktor genetik ataupun karena kecelakaan. Bagian tubuh yang biasanya diamputasi meliputi lengan, tangan, kaki, jari tengah atau jari kaki. Nah, yang umum sering terjadi amputasi itu di bagian tungkai. Amputasi merupakan salah satu jenis disabilitas fisik yang menyebabkan gangguan fungsi gerak sehingga penyandangnya mengalami keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari dan membutuhkan penyesuaian lingkungan serta dukungan untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Boleh next Teh? Nah, untuk penyebabnya yaitu banyak ya. Penyebab paling utamanya di Indonesia dan dunia sebagian besar berasal dari komplikasi penyakit vaskuler. Nah, terutama yang terkait dengan diabetes mellitus serta trauma akibat kecelakaan. Nah, kemudian ada datanya nih Ibu Bapak. Penyakit vaskuler perifer sekitar 70-80% kasus terutama terkait diabetes mellitus dan lupus diabetik. Nah, kemudian ada trauma 30-48% kasus akibat kecelakaan lalu lintas, kerja atau cedera berat lainnya. Kemudian ada kondisi lainnya seperti tumor ganas, infeksi berat, dan deformitas kongenital. Amputasi paling banyak terjadi pada tungkai bagian bawah, seperti yang tadi saya ucapkan ya Bapak Ibu. Umumnya pada usia produktif dan lansia serta lebih tinggi pada pria.
Nah, kemudian ada tanda dan gejalanya. Tanda yang dapat diamati atau dilihat ya Bapak Ibu seperti rambut rontok atau pertumbuhan lambat di kaki, kemudian pertumbuhan kuku kaki yang lambat atau abnormal, kemudian kulit mengkilap, tipis dan perubahan warna, kemudian luka sulit sembuh di kaki atau area amputasi, kemudian denyut nadi di kaki melemah atau tidak teraba, pembengkakan atau perubahan bentuk pada area luka amputasi. Nah, gejala yang dirasakan pasien seperti yang mengidap amputasi ataupun disabilitas yaitu seperti nyeri, kram, atau kaku otot saat berjalan. Kemudian mati rasa atau kelemahan pada kaki, kesemutan pada tungkai, rasa dingin di tungkai atau kaki, kemudian nyeri pada saat istirahat. Nah, ini ada perawatan dan pengobatan yang bisa dilakukan oleh pasien disabilitas atau terutama pada amputasi, yaitu perawatan dan pengobatan di rumahnya, yaitu seperti ubah gaya hidup, berhenti merokok, makan serat rendah lemak dan gula, dan olahraga ringan seperti jalan kaki. Nah, boleh diterapkan ya Bapak Ibu, Bapaknya masih merokok? Nah, bisa dikurangi ya Bapak, diubah gaya hidupnya. Kemudian ada perawatan kaki, bersihkan luka dengan benar, periksa kaki rutin, kemudian gunakan alas kaki nyaman untuk mencegah cedera. Kemudian ada hindari duduk atau berdiri lama, bergerak secara teratur untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah, seperti hindari duduk terlalu lama, tetapi jangan juga sampai kita tidak bergerak ya Bapak Ibu, karena bergerak juga bisa membantu melancarkan sirkulasi darah. Boleh dilanjut? Nah, kemudian ada pencegahannya nih Bapak Ibu. Yang pertama ada gaya hidup sehat. Tadi kan dianjurkan ya untuk ubah pola hidup. Salah satunya dengan gizi seimbang, olahraga, berhenti merokok, kelola stres. Kemudian ada screening dini dengan deteksi penyakit kronis yaitu seperti diabetes dan juga hipertensi. Nah, Bapak Ibunya ada yang punya riwayat diabetes atau hipertensi kan nih? Ya. Alhamdulillah ya, sehat semua. Kemudian ada edukasi yaitu pengawasan ketat pada pasien dan keluarga khususnya bagi penderita diabetes agar bisa mencegah komplikasi luka kaki diabetes yang dapat berujung amputasi. Kemudian ada APD yaitu gunakan alat pelindung diri yang tepat dan mengutamakan keselamatan dalam aktivitas sehari-hari untuk menghindari kecelakaan dan cedera yang dapat menyebabkan amputasi. Kemudian boleh dilanjut. Nah, kemudian ada kesimpulan dan saran nih Bapak Ibu. Amputasi adalah disabilitas fisik akibat cedera atau penyakit, terutama komplikasi vaskuler dan trauma. Perawatan meliputi gaya hidup sehat dan perawatan luka. Pencegahan melalui deteksi dini dan edukasi. Kemudian ada sarannya yaitu peningkatan edukasi kesehatan berkelanjutan, layanan kesehatan inklusif, program terpadu pemerintah, penyediaan alat bantu, dukungan sosial dan penelitian lanjutan. Nah, untuk pemateriannya sudah cukup ya Bapak Ibu, sudah dipaparkan tadi semua mengenai pencegahan, apa itu amputasi, cara mengobatinya, dan juga cara merawat secara mandirinya. Saya kembalikan ke MC. Silakan Tete MC. Oke Bapak Ibu, pemateriannya sangat bagus ya, boleh tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya dengan mengacungkan tangan. Baik, perkenalkan nama saya Fiatin Rawalia. Saya ingin bertanya, apa peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung kemandirian penyandang amputasi? Terima kasih. Boleh nanti untuk pertanyaan ditampung dulu ya Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Pertanyaan saya, bagaimana pentingnya penggunaan alat bantu prostesis bagi penyandang amputasi dalam aktivitas sehari-hari? Baik, pertanyaannya nanti saya akan tampung, kemudian saya akan kembalikan ke pematerinya. Boleh Teh, boleh Mbak dipersilakan. Baik Ibu, izin menjawab ya pertanyaan dari Ibu Novi mengenai peran keluarga dan juga masyarakat bagi penyandang disabilitas terutama pada amputasi. Apakah betul pertanyaannya seperti itu? Betul. Baik, tentunya sangat berpengaruh ya Novi dikarenakan kan pasien yang amputasi itu
terkadang sering merasa minder dan juga tidak bermanfaat gitu ya. Nah, dukungan keluarga ini sangat penting untuk mendukung secara emosional dan juga untuk memandirikan pasien dan juga merawat pasien yang mengalami amputasi, seperti memandirikan pasien juga dengan cara pengobatan di rumah. Dan dukungan dari masyarakat juga sangat penting ya Ibu, seperti memperlakukan pasien amputasi dan pasien dengan masyarakat lainnya secara sama ya Ibu, tidak ada yang berbeda karena kita juga sama ya Ibu, Bapak. Nah, kemudian juga untuk mematahkan stigma bahwa pasien amputasi itu tetap bisa diterima baik oleh masyarakat. Apakah terjawab Ibu? Terjawab. Baik, untuk pertanyaan Bapak Ipal, mungkin ingin ditambahkan oleh Teh Seli. Teh Seli gimana nih Teh Seli? Boleh dibantu? Baik. Jadi untuk Bapak Ibu tadi pertanyaannya itu mengenai alat prostesi ya. Bagi penyandang amputasi itu sangat penting ya Pak alat tersebut karena akan memudahkan kita beraktivitas sehari-hari. Lalu kita akan juga memudahkan untuk bergerak dan membantu dalam psikologis. Cukup Bapak Ipal? Teteh moderator? Ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Teteh operator? Cukup. Kalau begitu kami kembalikan ke MC. Baik Bapak Ibu, gimana pertanyaannya? Apakah sudah terjawab? Sudah. Oke. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Serta penyampaian materi ini juga sangat inspiratif dan juga informatif. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya itu akan ada pengisian post-test terlebih dahulu. Boleh untuk Bapak Ibu untuk disiapkan, dan waktu pengisiannya 5 menit dari sekarang.
Baik, untuk pemaparan materinya sudah selesai ya Bapak dan Ibu, sudah sampai di kesimpulan dan juga saran. Nah, sebelum ditutup, saya akan mengevaluasi Bapak dan Ibu kelas balik nih dari materi yang tadi saya sampaikan untuk menilai apakah Bapak dan Ibu memperhatikan saya pada saat saya memaparkan materi. Nah, saya ingin bertanya nih, ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian disabilitas yang tadi Ibu Novi sebutkan di awal? Baik, jadi disabilitas yaitu jenis disabilitas fisik yang ditandai dengan kehilangan sebagian atau seluruh anggota tubuh akibat amputasi. Baik, sudah lengkap ya sekarang jawabannya Bu Novi, tentunya sangat memperhatikan. Kemudian apa tanda dan gejalanya? Ada yang masih ingat gak nih? Kalau untuk tanda dan gejala seperti rambut rontok, pertumbuhan kuku kering yang lambat, sama kulit yang mengkilap. Untuk gejalanya nyeri kram atau kaku otot saat berjalan, mati rasa atau ketahanan pada kaki. Wah, keren nih Bapak dan Ibu, tentunya sangat memperhatikan ya materi yang saya paparkan tadi. Kemudian tadi kan saya sebutkan ya Bapak Ibu pengobatan di rumahnya. Ada yang ingat nggak gimana cara pengobatannya? Yang pertama ada ubah gaya duduk, lalu yang kedua ada perawatan kaki, dan yang terakhir ada hindari duduk atau berdiri lama. Wah, keren. Terakhir ya, biar genap gitu Pak. Bagaimana pencegahan disabilitas nih Bapak Ibu? Yang pertama menerapkan gaya hidup sehat, yang kedua melakukan screening dan deteksi dini, yang ketiga pengawasan ketat dan edukasi pada pasien dan keluarga. Baik, sudah mengerti ya. Sepertinya Bapak dan Ibu memperhatikan saya banget gitu ya dari awal. Dijawabnya juga sangat lengkap. Baik Bapak Ibu. Nah, biar tadi materi yang saya sampaikan dapat Bapak Ibu terus ingat, terus jawaban yang Bapak Ibu tadi sampaikan bisa terus ingat gitu ya. Ada oleh-oleh nih dari kita, terutama dari Teh Seli. Boleh Teh Seli, ada apa? Baik, izin ya Bapak Ibu, saya akan memberikan brosur atau leafletnya. Izin ya Ibu. Brosur tersebut atau leaflet tersebut bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu di rumah, bisa sambil santai, bisa sambil ngopi-ngopi juga, dan bisa juga sambil tiduran untuk mengingat apa yang telah diberikan oleh Teh Wiwin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagus gak desainnya, posternya? Bagus dong. Ya, gampang ya diingatnya. Nah, baik, kita kembalikan kepada MC. Silakan Teh Desti. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara penyuluhan kesehatan pada siang hari ini. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga peningkatan kesehatan kita akan pentingnya menjaga kesehatan. Sebelum saya tutup acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja selama jalannya acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Destian Nur Afia, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun dalam tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita melupakan bahwa ada yang lebih terdampak oleh pandemi selain kita. Mereka adalah teman-teman penyandang disabilitas. Dari segi kesehatan, mereka lebih rentan tertular virus. Dari segi ekonomi, banyak dari penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaan. Bahkan juga dari segi pendidikan, mereka sulit mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Hal ini perlu menjadi perhatian.
Karena perlindungan terhadap hak-hak disabilitas ini memiliki dasar hukum yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam hal ini, berbagai cara dalam menghadapi COVID telah dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari sosialisasi pencegahan, penyediaan fasilitas umum untuk sanitasi, vaksinasi, fasilitas kesehatan khusus COVID-19, hingga bantuan sosial. Namun, apa semua fasilitas tersebut aksesibel bagi penyandang disabilitas? Ternyata ada 3 tantangan utama yang menjadi penghambat dari pemenuhan hak disabilitas selama pandemi. Pertama, pendataan penyandang disabilitas yang belum maksimal mengakibatkan pemenuhan perlindungan sosial terhambat. Pada kenyataannya, banyak program bantuan pemerintah yang belum merata ke seluruh penyandang disabilitas karena belum ada data penyandang disabilitas yang terpadu. Bisa dilihat dari data survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga saat ini masih banyak perbedaan. Pendataan ini sulit dilakukan karena masih banyak penyandang disabilitas yang enggan untuk melaporkan diri. Juga akibat adanya stigma negatif sehingga banyak yang belum memiliki NIK, termasuk info tentang jenis disabilitas. Data tidak terpadu dan belum terdata di kependudukan sehingga banyak penyandang disabilitas yang belum dilibatkan dalam proses pembangunan termasuk jaminan sosial. Selain itu, peraturan perundang-undangan belum sinkron, peraturan teknis juga belum semua dikeluarkan, dan banyak Pemda yang masih belum memiliki peraturan daerah sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah menjadi belum optimal. Kedua, akses layanan publik, informasi, dan komunikasi belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Beberapa video penyuluhan mengenai COVID-19 belum memiliki juru bahasa isyarat bagi disabilitas rungu, belum lagi fasilitas kesehatan yang belum maksimal bagi disabilitas daksa. Contoh lainnya, sebuah poster yang dipublikasikan di media sosial masih belum disertai dengan teks atau tulisan yang dapat terbaca dengan screen reader untuk memastikan info dalam poster dimengerti oleh disabilitas netra. Ketiga, perencanaan pelaksanaan dan monitoring kebijakan untuk penyandang disabilitas yang belum terkoordinasi dan belum melibatkan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah atau kota perlu untuk melakukan upaya pendataan terpilah termasuk pada para penyandang disabilitas yang dapat mengakses berbagai program pembangunan seperti kuota tenaga kerja di pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta, atau asesmen kebutuhan penyandang disabilitas untuk dapat memetakan pembuatan perencanaan program. Tahap awal kesuksesan dalam perlindungan hak penyandang disabilitas adalah dengan mengetahui siapa atau jenis disabilitas apa dan apa saja yang mereka butuhkan, sehingga program-program yang dibuat menjadi tepat sasaran. Walau banyak program yang telah dilakukan, namun masih kurang memberikan manfaat yang berarti bagi penyandang disabilitas. Hal ini karena penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas belum dilibatkan dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan termasuk pada kondisi pandemi COVID-19 dan bencana. Perlu adanya pengkajian ulang seluruh tindakan pencegahan sehingga dapat pula dinikmati oleh penyandang disabilitas. Apexi dan UNESCO turut mendukung upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dan mewujudkan kota inklusif khususnya penanganan disabilitas. Apexi terus konsisten untuk mendukung perlindungan terhadap penyandang disabilitas, mulai dengan mengadakan seminar dan webinar, menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi wali kota untuk membahas kebijakan dan praktik kota inklusif, mengadakan rapat kelompok kerja atau Pokja menuju kota inklusif dan berbagai program lainnya. Sejumlah kegiatan pemerintah kota dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi informasi penting untuk proses sharing kepada pemerintah kota lainnya. Termasuk keterlibatan atau kolaborasi organisasi penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan di daerah seperti yang dilakukan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Selain itu, UNESCO juga melakukan beberapa program lainnya meliputi kerjasama dengan jaringan wali kota dan program kolaborasi dengan mitra lokal seperti LSM Kota Kita dengan melakukan survei, pengumpulan dan pengelolaan data yang mengarah pada perlindungan hak disabilitas. Beberapa di antaranya yakni di Banjarmasin dan Solo. Bahkan program ini juga diterapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk menyelaraskan program, Apexi dan UNESCO bekerja sama dalam pemenuhan hak-hak disabilitas dalam konteks pandemi COVID-19 dan bencana yang sekarang ini dilakukan,
yaitu kegiatannya melakukan assessment, menyusun policy paper atau kertas kebijakan, kampanye atau edukasi, pelatihan, dan dialog kebijakan. Dari hasil asesmen singkat, Apexi dan UNESCO mengusulkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ini adalah pekerjaan kita semua. Mari kita sama-sama wujudkan masyarakat yang inklusif dengan memperhatikan hak penyandang disabilitas.